Ya, halo semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakiras dengan di mahasiswa 2505080025. Jadi video ini saya akan buat secara khusus untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dan yang kesempatan yang berikut ini kita akan mengupas tuntas sebuah isu yang sangat terlekat dengan dunia pendidikan kita, yaitu pendekatan progresivisme dalam mengatasi bendanya berpikir kritis. Sebagai pengantar singkat, penjelasan ini pada dasarnya akan memadukan dua hal besar. Yang pertama ada filosofi pendidikan dari seorang tokoh bernama John Dewey dan praktik nyata pembelajaran berbasis pengalaman. Dan kenapa ini penting? Karena tujuan utama kita adalah mencari cara yang efektif untuk mengembangkan kemampuan analisis, analisis, dan evaluasi para siswa yang belakangan ini dirasa masih kurang maksimal. Mari kita mulai dari pendahuluan. Jika kita melihat konstelasi pendidikan di abad 21 ini, tuntutannya sudah sangat tinggi. Peserta didik tidak lagi cukup hanya bisa membaca dan berhitung. Mereka dituntut untuk bisa berpikir kritis, kreatif, dan mampu berkolaborasi dan komunikatif. Itulah idealnya. Namun, bagaimana realitas di lapangannya? Sayangnya, praktik pembelajaran diri banyak sekolah masih sangat berorientasi pada hafalan dan berpusat pada guru atau teacher center. Guru terus berceramah di depan, sementara siswa harus duduk mencatat dan mendengarkan, yang pada akhirnya membuat siswa menjadi sangat pasif. Tentu saja, kondisi tersebut membawa akibat yang serius. Karena tidak dibiasakan kemampuan berpikir kritis, siswa menjadi tidak berkembang. Dampak nyatanya terlihat terlihat jelas ketika siswa dihadapkan pada persoalan yang menuntut pemikiran analitis dan problem solving. Mereka akan merasa sangat kesulitan. Berangkat dari kegelisahan tersebut, penjelasan ini akan menjawab tiga rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana sebenarnya konsep dasar dari filsafat pendidikan progresivisme itu? Yang kedua, bagaimana analisis rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa jika dibedah menggunakan kacamata progresivisme? Yang ketiga adalah apa solusi konkret yang ditawarkan oleh aliran progresivisme untuk menuntaskan masalah tersebut? Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita harus berkenalan dengan konsep dasar progresivisme, yaitu tokoh sentral dari aliran ini yang bernama John Dewey. Aliran ini berakar kuat pada filsafat pragmatisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu tidak turun begitu saja dari langit, melainkan lahir dari pengalaman nyata dan selalu diuji keberhasilannya melalui praktik. Ada satu semboyan dari Dewey yang sangat terkenal yaitu uh, education is life. Artinya pendidikan itu bukanlah sekedar tempat persiapan agar anak anak siap hidup di masa depan, melainkan pendidikan adalah bagian integral dari kehidupan itu sendiri saat ini. Dan untuk lebih lanjutnya, progresivisme memiliki 5 prinsip utama yang sangat menarik untuk diterapkan. Yang pertama adalah learning by doing. Ini berarti pembelajaran harus dilakukan melalui pengalaman langsung, bukan sekadar teori di atas kertas. Yang kedua ada student center. Pendidikan harus berpusat sepenuhnya pada kebutuhan minat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Dan yang ketiga ada sekolah harus menjadi miniatur masyarakat, yaitu segala materi yang diajarkan di kelas wajib memiliki relevansi dengan kehidupan nyata siswa di luar gerbang sekolah. Yang keempat, peran guru. Guru di sini bertindak sebagai fasilitator yang membimbing perjalanan belajar siswa, bukan sebagai sosok otoriter yang mendikte segalanya. Yang kelima ada reflective thinking, yaitu upaya yang terus menumbuhkan kemampuan berpikir reflektif dan kritis pada setiap langkah pembelajaran. Hmm. Oke, sini ada studi kasus dan mari kita akan aplikasikan teori tersebut pada studi kasus kita, yaitu rendahnya berpikir kritis. Gejala yang sering kita temui adalah siswa mandek saat diberi awal analitis dan problem solving. Mengapa ini terjadi? Penyebabnya utamanya adalah kurangnya pengalaman langsung dan hilangnya konteks nyata dalam proses belajar mengajar. Praktek ceramah dan kebiasaan menghafal mendominasi ruang kelas kita.
Siswanya difokuskan untuk mengejar nilai ujian yang tinggi, sehingga mereka jarang sekali dilatih untuk menganalisis, mengevaluasi, apalagi menciptakan solusi kreatif. Dan menurut analisis progresivisme, metode hafalan ini merupakan sebuah kekeliruan besar karena pengetahuan dipisahkan dari konteks kehidupan. Menghafal hanya melatih keterampilan kognitif tingkat rendah, padahal yang dibutuhkan di era sekarang adalah kemampuan analitis, sintesis, dan evaluasi tingkat tinggi. Biasanya ada solusi, yaitu bagaimana jalan keluarnya. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip tadi, Gesimisme menawarkan beberapa solusi konkret. Yang pertama, penerapan project-based learning. Metode ini sangat efektif karena mendorong pengalaman langsung dan kolaborasi antar siswa dalam menyelesaikan sebuah proyek. Yang kedua adalah memperbanyak metode diskusi dan problem solving di dalam kelas. Hal ini secara otomatis akan melatih otak mahasiswa untuk menganalisis suatu kasus, mengevaluasi berbagai sudut pandang, dan merumuskan solusi yang kreatif. Yang ketiga ada kontekstualisasi materi. Guru harus bisa menghubungkan apa yang ada di pelajaran dengan fenomena kehidupan sehari siswa. Dan yang tak kalah penting, evaluasi harus berbasis proses. Artinya sistem penilaian harus lebih fokus menghargai bagaimana proses berpikir dan usaha siswa, bukan hanya melihat angka mutlak dari hasil akhir ujiannya. Dan tentu tidak ada pendekatan yang sempurna. Pendekatan progresivisme ini memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Di satu sisi, kelebihan utamanya sangat jelas. Pendekatan ini terbukti mampu mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa secara luar biasa. Namun di sisi lain, kelemahannya terletak pada tahap implementasi. Untuk bisa berjalan dengan efektif, pendekatan ini menuntut kesiapan mental dan kompetensi guru yang sangat tinggi, serta membutuhkan dukungan fasilitas sekolah yang memadai, yang mana belum semua sekolah memilikinya. Dan sebagai penutup di tiga ini, kita dapat menarik satu kesimpulan penting, yaitu masalah rendahnya berpikir kritis pada peserta didik dapat di atas secara signifikan melalui pembelajaran berbasis pengalaman dan pengembangan pola pikir yang reflektif. Sebagaimana yang diamanatkan oleh aliran progresivisme, siswa harus diajak mengalami, bukan sekedar mendengarkan. Sebagai informasi tambahan, analisis dalam penjelasan ini merujuk pada beberapa literatur terpercaya. Di antaranya ada buku Demokrasi and Education karya John Dewey pada tahun 1916. Yang kedua ada buku kurikulum karya Ornstein dan Hunskin tahun 2003. Kita buku strategi pembelajaran dari Bapak Mina Sanjaya tahun 2010. Dan itulah penjelasan dari saya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan diskusi yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan kita bersama. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya, dan sampai jumpa.